Halo teman-teman semua, selamat sore. Sepertinya pembicaraan tentang dunia mistik dan goib itu menarik ya. Tapi teman-teman, saya kasih disclaimer dulu ya. Perkara mau percaya atau tidak percaya itu semua kembali ke Anda masing-masing ya. Terpulang kepada Anda masing-masing. Video ini hanya membahas dari segi generalnya aja gitu teman-teman. Kita masih lanjutin yang tadi teman-teman, yang di chatterbox tadi ya. Jadi teman-teman, saya punya masukan bijak ya. Kalau misalkan teman-teman datang nih ke orang yang punya kebisaan dalam tanda kutip, maksudnya minta penglihatan pada orang yang bisa lah gitu dalam tanda kutip gitu, atau orang yang mampu lah ngelihat kayak gitu misalkan. Saran saya teman-teman, ya respon dengan bijak. Responnya harus bijak, jangan percaya sepenuhnya, karena kan yang melihat itu kan manusia, ciptaan Allah ya kan. Karena penglihatan atau terawangan itu bisa benar tapi juga bisa salah. Makanya kalau sedikit masukan dari saya, bentar. Kayaknya saya nggak ada yang tinggal. Jadi teman-teman semuanya, masukan saya adalah ya kita jangan percaya sepenuhnya gitu ya. Jangan percaya sepenuhnya gitu loh. Kalau masukan saya sih gini teman-teman, pilih. Apakah penglihatan yang kita minta itu adalah memang penglihatan yang memang secara zohir masih bisa ketahuan, atau memang yang kita minta ini adalah penglihatan yang memang pure goib gitu loh. Makanya saya salut sama teman saya, Caca namanya, Caca Caroline. Banyak klien datang ke beliau katanya gini, kalau dirasa bukan hal-hal yang sifatnya goib goib spiritual gitu, lebih baik minta bantuan kepada pihak yang zohir, kayak minta bantuan ke psikolog atau psikiater kalau ada apa-apa gitu. Karena bisa jadi gangguan itu bukan karena perkara-perkara yang sifatnya goib. Kalau ada video YouTube yang bilang orang opo kena santet, ciri-cirinya malas kerja, rumah tangga cerai, malas kuliah, malas sekolah, ya kan, dan lain-lainnya, itu ya itu buat saya sih masih bisa dicari jalan keluarnya melalui cara-cara zohiriyah gitu loh. Dan bisa aja datang ke psikolog, datang ke psikiatris ya, datang ke psikolog, datang ke psikiatris ya, psikiater untuk itu. Tapi kalau memang benar-benar goib nih, contoh orang kena santet yang kayak yang tadi saya sebut di chatterbox tadi tuh, contoh-contohnya. Tiba-tiba orang itu yang tadinya aktivitas bugar, gak ada sakit apa-apa, tiba-tiba malah jadi bedridden, kebaring doang di tempat tidur, sekujur tubuhnya kagak bisa digerakin. Nah itu bisa jadi tuh. Atau orang tiba-tiba nih badannya kena sakit apa gitu, padahal dia nggak punya
sakit kulit, tiba-tiba kena kudis, kurap gitu kan, atau gatal-gatal secara bati-bati alias tiba-tiba gitu kan. Bisa kejadian kayak gitu. Atau orang tiba-tiba nih dia sehat bugar, nggak ada riwayat sakit apa, nggak taunya apa, muntah darah banyak lagi. Nah itu bisa jadi tuh, banyak lagi. Atau tiba-tiba nih pergi ke dokter, ke CT scan, pemeriksa ronsen gitu, ada benda apa nih, paku di dalamnya, tiba-tiba tuh paku atau apa gitu, misalkan paku, duri atau batu ya kan dalamnya, sebelumnya nggak ada. Nah itu bisa jadi tuh, bisa jadi. Nah itu bedanya kayak gitu teman-teman. Jadi orang yang agak lain karena kena santet itu ya kayak gitu ciri-ciri diantaranya ya teman-teman ya. Itu beberapa diantara yang saya tahu. Atau tiba-tiba orang tuh jadi kayak kesetanan gitu ya, itu sih zohiriyah bisa itu. Terus secara zohiriyah bisa dicari jalan keluarnya. Tapi kalau udah kena dari sisi batiniah, wah udah repot. Emang harus dibersihin, emang harus diangkat semua. Atau tiba-tiba nih keluarganya dia semua pada mati mendadak. Nah itu ya, jadi kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi kalau ya jadi teman-teman semuanya, kalau saya boleh ngomong secara jujur ya, kalau orang udah kena santet itu pasti ciri-cirinya akan lain dan ketahuan. Kayak misalkan ciri lainnya, tiba-tiba dari keluar tubuhnya gatal parah nih, atau kena kudis, kurep, begitu digaruk karena gatal ya, darahnya keluar banyak. Atau tiba-tiba nih, maaf, yang tadinya kelakuannya kayak orang, tiba-tiba kesurupan, tau-taunya malah belagak kayak monyet gitu misalkan, gitu misalkan. Itu salah satu ciri yang kena santet tuh. Nah, hati-hati, itu bisa aja. Jalan keluarnya ditempuh dengan cara-cara batiniah. Kalau itu bisa teman-teman. Makanya teman-teman semuanya, kalau saya sih ya melihatnya ya, penglihatan kayak gitu tuh, saran saya cerna bijak-bijak deh ya. Karena yang tidak semua penglihatan itu hasilnya akurat. Gitu, hasilnya nggak akurat, hasilnya nggak selalu baik, nggak selalu bener lah. Itu juga manusia. Kalau saya, pendirian saya selalu begini, kalau mengenai sesuatu yang gaib, kalau mengenai sesuatu yang sifatnya batiniah ya, kalau memang ditakdirkan, kalau memang itu terjadi, memang udah diizinin sama Allah terjadi, memang udah jalannya Allah buat peristiwa itu terjadi. Tapi kalau nggak kejadian, emang belum garisnya, emang belum waktunya untuk terjadi, emang bukan jalan Allah
Makanya kenapa nggak terjadi. Sebagai contoh kita maharin dukun buat nyantet orang sampai mati. Maharnya nggak sedikit biasanya, banyak pokoknya. Pokoknya banyak lah pokoknya. Dari mulai jutaan, puluhan juta, bahkan sampai miliaran keluar. Coba buat apa? Buat matiin orang. Kita udah keluar duit sebanyak itu, duit loh, duit semua duit lah. Tapi orangnya nggak mati-mati. Lah memang belum waktunya terjadi. Emang belum waktunya orang itu mati. Emang belum waktunya dia ketemu sama ajalnya. Itu aja. Yang namanya santet itu juga bisa gagal. Yang namanya pelet guna-guna itu juga bisa gagal, teman. Bisa nggak kena juga. Kalaupun kena belum memenuhi harapan, belum memenuhi ekspektasi, ya emang belum waktunya terjadi. Itu aja sih. Emang belum waktunya terjadi. Simple kan? Tapi kalau misalkan nih, kita udah keluar banyak nih duit, maharin buat nyantet orang sampai mati gitu. Percaya sama saya, orangnya mati. Percaya sama saya, emang udah waktunya orangnya mati. Emang udah waktunya dia ketemu sama ajalnya. Itu kalau saya, sesederhana itu. Jadi apa? Kalau kita nih melet guna orang, jampi orang, kan biasanya ultimate goalnya adalah orang itu bisa nempel terus sama kita, pikirannya dan perasaannya bisa kita setir kan, sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan apa yang kita kehendakin misalkan. Kalau memang itu udah berhasil terjadi, emang udah waktunya terjadi. Kalau memang nggak kejadian, emang belum diizinin terjadi. Itu aja sih kalau saya. Simple. Jadi nggak perlu harus menghakimi ini dan itu. Itu bukan cara yang dewasa kalau menghakimi ini dan itu apa segala macam. Tapi juga kita bukan berarti harus percaya 100%, enggak teman-teman. Semua terserah kepada Anda sih ya. Namanya penglihatan itu, apalagi kan dari manusia, itu bisa benar, bisa juga salah. Contoh misalkan, teman saya Caca Caroline mengatakan tahun 2025 akan ada korupsi besar. Udah kejadian lewat 3 korupsi Indonesia yang kebongkar. Itu kan bener aja kejadian gitu. Tapi ntar di akhir 2025 ekonomi Indonesia akan menurun drastis, menurun tajam signifikan gitu. Akan terjadi krisis kelaparan gitu. Nah ini kan masih 50-50 kejadiannya. Dan itu bisa dirubah teman-teman. Itu bisa dirubah. Dengan apa? Dengan kita ikhtiar. Moga-moga kalau ada ikhtiar kuat akhir tahun 2025 ekonomi Indonesia bisa rebound, naik lagi, bagus lagi dan seterusnya. Indonesia tidak krisis kelaparan. Itu teman-teman. Itu kita sambil berdoa, sambil kita ikhtiar. Itu kan saya pernah bilang, do it, DOIT. Doa, ikhtiar, tawakal. Gitu. Doa, ikhtiar, tawakal. Atau duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Itu aja. Ikhtiar kan juga usaha, jadi do it, doa, ikhtiar, tawakal. Udah. Sekarang gimana caranya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bikin ekonomi Indonesia rebound gitu ya, dengan target tertinggi ekonomi tumbuh sampai 8%. Itu tinggal bagaimana kita lihat ikhtiarnya, dan kita sebagai rakyat harus dukung ikhtiar itu. Kalau enggak ya repot. Karena pemerintah nggak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari rakyat. Gitu teman-teman. Jadi
Tidak selamanya penglihatan itu akurat sepenuhnya, enggak. Bisa juga salah, teman-teman. Namanya juga manusia, makanya jangan menghakimi. Selama dia masih manusia, jangan menghakimi. Kenapa? Karena manusia ciptaan Allah. Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak selamanya benar, tapi tidak juga selamanya salah. Gitu, teman-teman. Kalau saya mah gitu aja sih. Ya. Misal nih, ada laporan penglihatan rumah tangga si A, si B kayaknya bakalan di ujung tanduk nih, OTW cerai gitu misalkan, OTW udahan rumah tangganya. Itu kan masih 50-50 kejadiannya. Oh, masih 50-50. Nah, bisa kita berdoa, bisa kita ikhtiar mudah-mudahan rumah tangganya lanjut, mudah-mudahan akur, guyup, rukun, gayeng gitu kan. Tapi kalaupun emang bener kejadian bisa cerai udahan rumah tangganya, ya apa boleh buat, emang udah garisnya terjadi. Dan itu pun juga ada penyebabnya. Ada penglihatan, wah ini orang rumah tangganya akur, yang newlyweds ya terutama. Kayak Roy Kiyoshi melihat atau ramal rumah tangga Luna Maya dengan Maxime Bouthier bakal akur, gayeng, rukun, guyup gitu kan. Karena dua-duanya punya energi dan aura positif yang kuat gitu katanya. Ya, kita doakan aja mudah-mudahan benar kejadian. Tapi kalau misalnya nggak kejadian pun, ya jangan salahkan Roy Kiyoshi-nya. Ya salahkan apa yang menyebabkan hal yang demikian terjadi. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Itu kalau saya. Jadi kalau untuk yang simple-simple, ngapain harus kita pikir dengan cara-cara yang ribet? Itu aja sih. Mau percaya apa enggak ya terserah, sakarep gitu loh. Mau percaya ya monggo, nggak percaya pun juga monggo, nggak ada paksaan kok. Nggak ada paksaan. Sakarep gitu loh. Yang paling penting adalah kita urus saja hidup kita sendiri. Kalau kita dirasa nih ada yang kurang, kita kurang banyak buat baik sama orang, ya kita banyak-banyaklah buat baik sama orang. Kita ibadahnya kurang nih, ya bagus-bagusin ibadahnya. Kalau yang Islam mungkin sholatnya cuman berapa waktu sekali, ya jadi rutin 5 waktunya dikuatin. Gak apa-apa awalnya ngaret tapi lama-lama on time. Yang biasanya jarang bangun sholat tahajud, sholat malam, mulai dirutinin bangun sholat malam, sholat tahajud sekalipun 2 rakaat. Ya, nanti lama-lama bisa tingkat. Nggak apa-apa, memang begitu kok prosesnya. Nggak apa-apa, memang begitu prosesnya. Memang begitu. Ya, yang di luar Islam dengan ininya masing-masing gitu loh, dengan ajarannya masing-masing gitu kan. Misalkan kurang apa nih, kurang apa, kalau yang Kristen mungkin kurang memohon untuk bantuan Roh Kudusnya. Jadi minta diseringin, minta bantuan Roh Kudus, dilindungi dari hal yang tidak gitu misalnya. Gitu aja sih, ya kembali ke ajarannya masing-masing kan. Kalau yang Kristen Katolik mungkin gak banyak megang rosario itu kayak tasbih kalau di Islam. Ya. Sering-sering kemana-mana bawa rosario gitu, biar ingat Tuhan gitu misalnya. Itu aja lakuin, daripada sibuk dengan urusan orang, mendingan memperbanyak urus diri sendiri dulu.
Gitu teman-teman. Daripada kita sibuk menghakimi orang, ya lebih baik kita banyak mengkoreksi, menghisap diri sendiri lah gitu. Karena kalau tidak bisa repot urusan gitu. Ya. Itu sih sekedar petua bijak dari saya mengenai masalah penglihatan-penglihatan, penerawangan-penerawangan. Ya kita cerna bijaksana aja deh ya. Cerna bijaksana aja. Kalau memang dari hasil penglihatan atau penerawangan itu emang benar kejadian dan emang benar kayak begitu, ya semua tidak ada yang kebetulan. Semua emang udah ditunjukkan oleh Allah atau memang udah ditakdirkan sama Allah, emang begitu kejadiannya udah. Emang waktunya udah terjadi. Tapi kalau memang nggak kejadian atau salah, ya berarti tandanya bukan jalan dari Allah, ataupun juga emang belum diizinin sama Allah untuk terjadi, bahkan tidak diizinkan oleh Allah terjadi. Beres. Itu aja sih. Simple. Ya, itu aja simple. Ya, oke teman-teman. Sudah OTW maghrib. Saya mau tugas dulu. Nanti kita sambung lagi di obrolan-obrolan dan konten-konten lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore dan Shabbat Shalom buat semuanya.